Halo guys, jadi ini adalah konten YouTube yang official yang pengen aku buat, pengen aku sampaikan ke kalian semua. Jadi kalau misalnya pasti banyak yang belum tahu siapa sih aku ini, kenapa aku bikin konten ini. Kayak perkenalkan, nama aku Aulia Putrajabi, but you can call me Aulia atau Lia, senyamannya kalian. Jadi di konten ini aku mau bahas topik yang mungkin bisa relate ke beberapa orang yang nonton. Dan ini topik yang akan judulnya mungkin di thumbnail atau di judul. Jadi video ini akan berjudul "Jangan lakukan hal ini jika kamu tidak mau menyesal di umur 17 tahun". Jadi di dalam video ini tuh bakalan bahas sih apa sih penyesalan yang aku lakukan, dan aku sadar nih bisa berdampak gitu bagi kehidupan aku tuh. Apalagi sekarang aku udah 17 tahun dan perlu banyak kita belajar hal-hal ya menuju dunia dewasa, dimana kita perlu self improvement gitu. Dan ini juga hal-hal ini yang bakalan kita bahas itu bisa jadi struggle gitu loh. Nah, jadi apa aja sih yang mau kita bahas? Aku disclaimer ya, aku gak mau menganggap diri aku ini sebagai motivator. Cuman di sini aku harap ketika aku memberikan informasi mengenai penyesalan-penyesalan aku ini, kita bisa mengoreksi diri kita masing-masing gitu. Jadi jangan sampai terulang dan jadi pacuan kalian untuk lebih self improvement gitu. Nah, hal-hal yang pertama yang bakalan aku bahas itu adalah memperbaiki diri ya secara batin. Kontrol emosi. Pertama kontrol emosi, karena menurut aku ya, dari kita punya kesusahan dalam skill untuk mengontrol emosi kalian, itu kedepannya bisa berpengaruh bagi kehidupan kalian. Mulai kalian berinteraksi dengan orang lain, kalian di rumah, kalian di organisasi, itu takutnya malah kebawa gitu saat kalian proses berdiskusi, bertukar pikiran, kebawa emosi, kepancing emosi. Itu salah satunya. Yang kedua, itu terlalu tertutup ya. Aku ngerasa diri aku tuh terlalu punya dinding ya. Kita tuh boleh punya batasan-batasan, tapi jangan sampai menutup banget sampai kayak aku rasa dengan aku menutup diri ini malah relasi yang aku punya, ilmu, skill yang aku punya itu nggak terpakai dengan baik. Kita nggak bisa punya relasi untuk mengembangkan skill-skill kita. Jadi kayak misalnya nih, aku punya Instagram aku ini udah di aku branding gitu loh sebagai di dalamnya sudah aku branding, di dalamnya ada organisasi-organisasi, tapi kesalahan aku itu terlalu tertutup. Aku jadi kayak kurang explore untuk cari teman mutualan, cari relasi gitu kan, sesama organisasi yang sama gitu kan. Itu salah satunya, terlalu tertutup. Jadi kayak gak bisa bedain gimana sih tertutup yang seharusnya gitu loh. Tertutup seharusnya ya udah, kamu jangan sampai membongkar privasi yang memang seharusnya itu harus ditutup gitu loh, ditutup rapat-rapat. Tapi nggak semua kehidupan kamu itu tertutup, harus ditutup gitu kan, harus privacy gitu, enggak. Jadi pilih-pilihlah momen-momen di mana kalian bisa memprivacy, bisa tidak memprivacy, jadi bisa buat bahan branding kalian. Nah, yang kedua itu tadi yang kedua ya, yang ketiga sekarang, yang ketiga itu adalah aku merasa aku ini orang di tengah-tengah. Maksudnya apa orang di tengah-tengah? Jadi aku punya minat ya, hobi yang banyak gitu kan. Misalnya kayak menggambar, terus menyanyi, terus desain grafis gitu, terus edit video dan lain sebagainya. Tapi ya udah sekedar bisa dan malah nggak explore salah satu itu secara lebih dalam gitu. Itu juga hal-hal yang aku sesali sih, karena malah nggak dapet skillnya gitu yang lebih lagi gitu. Jadi kalau saran aku, kalau kalian emang punya minat terhadap sesuatu,
itu kalian harus perdalam guys, karena itu sangat terpakai nantinya saat kalian dewasa, apalagi nanti kalau udah minat, bakat, terus itu juga berhubungan ya dengan pekerjaan gitu. Yang keempat itu aku kurang menerapkan yang namanya halo effect. Jadi apa sih halo effect itu? Jadi kayak kita sekedar ketemu orang tuh kita menyapa, terus keluarkan ekspresi yang bahagia ketika ketemu orang lain. Jadi orang itu bisa terinfluence gitu loh dengan halo effect-nya itu. Tuh, jadi bisa, wah ternyata Auli ini welcome ya sama aku. Nah itu salah satunya yang aku sesali, karena bukan aku nggak nerapin halo effect. Kalian tahu nggak sih muka aku itu kan muka yang judes gitu ya, muka judes kayak gini. Dan kadang tuh kalau aku nggak nerapin halo effect itu udah persepsi orang tentang aku tuh bakalan beda. Wah nih orang songong, wah ini orang judes banget ya, karena tidak selalu menerapkan halo effect ini. Bukan maksudnya gimana ya, pokoknya memposisikan gitu loh, bisa menerapkan halo effect ini. Terus yang bakalan kita bahas ini mungkin salah satu problem dari banyak orang, rasa malas. Aku tahu rasa malas tuh benar-benar adalah salah satu fighter kita yang terbesar gitu dalam hidup kita. Karena aku juga rasakan itu kok sampai sekarang. Pastilah rasa malas itu pasti aja ada. Aku pernah diselimuti rasa malas sampai aku di titik dimana kehilangan jati diri aku. Aku jadi males ngapa-ngapain, males belajar, males bikin konten Instagram dan lain sebagainya. Pokoknya males lah update segala macem gitu, males mengembangkan hobi, males mendengarkan hal-hal yang aku suka, melakukan hal-hal yang aku suka gitu. Itu aku jadi serba males. Dari itu juga rasa males yang menjadi salah satu hambatan terbesar kalian untuk mencapai goals kalian. Jadi kadang kalian punya banyak goals tapi ya nggak tercapai karena kalian juga tidak melanjutkan, tidak menerapkan step-step yang seharusnya kalian lakukan. Itu juga pelajaran bagi aku. Sekarang aku bahas tentang akademik mungkin ya, pendidikan ya. Secara pendidikan itu yang aku sesali. Yang aku sesali itu seperti apa sih? Misalnya kayak aku ini bisa untuk belajar, untuk mempertahankan nilai besar ya, per mapel gitu kan. Tapi aku nggak tahu mana mapel yang harus aku fokusin gitu. Karena apa ya, niatnya itu untuk mencari nilai yang besar. Jadi pertama, kalian jangan punya mindset untuk nilai yang besar. Ini juga aku juga belajar sih dari guru aku, karena kalau kata guru aku, kalau kita cuma fokusnya terhadap si nilai yang besar itu, kalian ya udah cuma terpacunya untuk mendapatkan nilai itu, bukan mendapatkan ilmunya. Jadi kita juga harus perhatikan dan mencoba gitu loh. Kalau kita tuh butuh ilmu itu, dan ilmu itu tuh seru gitu, dan bakalan kepake pastinya di dalam kehidupan kalian ya, sampai kalian ke liang lahat pun dipakai ilmu itu ya, baik ilmu agama maupun ilmu pendidikan, itu bakalan kepake sampai kalian di liang lahat gitu kan. Yang kedua itu adalah aku tuh dulu jarang ya ikut OLIM, jadi aku lebih fokusnya ke organisasi gitu, ikut OLIM, padahal ada potensi yang aku rasa bisa gitu, ada potensi yang aku rasa bisa, tapi aku nggak nge-explore-nya. Dari pendidikan mungkin bakalan aku sambung sama perencanaan karir ya, perencanaan karir, karena ini merupakan salah satu hal yang berkesinambungan ya, karena dimana kita nanti untuk mencari kerja pasti yang dilihat juga dari pendidikan kita gitu kan, skill kita juga tentunya. Jadi menurut aku, saat kalian fase-fase lagi mencari ilmu di bangku SMP, SMA itu kalian harus udah menemukan yang namanya minat dan bakat kalian. Karena biar kalian tuh gak keteter nantinya saat kelas 12 baru sadar, wah
kok gue baru kepikiran sih nih mau masuk sini, padahal itu salah satu minat atau bakat kalian yang sebenarnya udah ada potensinya sejak dulu gitu, tapi kalian nggak sadar. Nah itu makanya kalian harus mengenali diri kalian terlebih dahulu. Dan career planner itu kalian harus, menurut aku udah tahu nih, udah kenal potensi dan proporsi diri kalian, ya udah kalian tentukan nih kamu mau di bidang apa, di bidang apa, di bidang apa gitu. Jangan sampai ketika kalian merencanakan karir itu masih mengikuti alur-alur yang gak jelas gitu, misalnya kayak omongan temen, omongan di sosmed gitu. Ya udah, yang tahu diri kalian sesungguhnya itu ya udah diri kalian sendiri kan, gak ada orang lain yang sepaham, semengerti tentang diri kita ya selain diri kita sendiri gitu. Jadi kadang mungkin yang aku lihat tuh kayak orang-orang tuh lebih milih dengar omongan temen. Terus bukan bermaksud ya kayak omongan orang tua itu nggak penting gitu. Tapi omongan orang tua itu sangat penting kan, karena dicari ridhonya juga di situ. Tapi mungkin kalau misalnya pendapat orang tua kalian itu tidak berkesinambungan sama pendapat kalian, itu bisa dibicarakan dengan baik gitu loh. Kalau mah pa, aku tuh passionnya di sini loh. Aku tuh merasa aku bisa menjalani bidang ini dan bisa menekuni di bidang ini gitu. Oke, jadi itulah pembahasan ya, hal yang jangan kalian lakukan sebelum 17 tahun ya, agar perencanaan kehidupan kalian semakin matang. Dan mohon maaf banget kalau aku banyak ngelanturnya, kalau aku banyak melakukan kesalahan kata ya, kesalahan dalam berbicara, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi intinya video ini aku serahkan ke kalian, mau kalian ini anggap adalah sebagai motivation, tapi aku di sini mengingatkan disclaimer, ini adalah juga penyesalan tadi juga dilakukan sama aku, tapi aku juga di balik penyesalan itu juga harus melakukan yang namanya self improvement. Tapi banyak juga penyesalan yang aku rasakan, makanya aku bikin video ini agar kalian bisa jadi bahan evaluasi gitu kan sebelum kalian umur 17 tahun. Karena di umur 17 ini aku rasa adalah umur yang udah mau next level nih, udah mau ke kehidupan yang bener-bener kehidupan gitu kan. Apalagi persaingan kalian semakin ketat, skill yang kalian harus punya itu juga semakin di pressure, kalian punya skill bla 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 A B C D E F G gitu kan. Jadi mulai kenali diri, terus jangan cuma kenali tapi juga lakukan stepnya untuk mencapai goals kalian. Oke, terima kasih. Nah, kalau kalian punya saran dan kritikan, kalian bisa komen di bawah atau kalian DM di IG aku ya. Oke, bye bye.